Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 4 ayat 35 sampai 38. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Seorang petani bisa memanen gandum di ladangnya karena beberapa bulan sebelumnya bibit gandum itu telah ditaburkan, disirami, dipupuk dan dibersihkan dari tanaman pengganggu. Tidak ada gandum yang bisa dipanen jika bibitnya tidak ditaburkan. Bibit yang ditaburkan juga selalu dipelihara hingga siap untuk dipanen. Tetapi terkadang antara orang yang menaburkan benih gandum, menyirami, memupuknya, dan memanennya tidak selalu sama. Ketika orang lain telah menaburkan bibit gandum itu terlebih dulu beberapa bulan sebelumnya, menyirami dan memupuknya selama berbulan-bulan, maka orang bisa memanennya pada saat ini. Yesus mempergunakan metafora tentang masa memanen gandum untuk menerangkan kepada murid-muridnya tentang masa pemberitahuan tentang kedatangan Sang Juru Selamat dunia kepada umat manusia. Perempuan Samaria yang telah menikah 5 kali dan kemudian tinggal dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya ini mengerti tentang Mesias yang dijanjikan karena telah mendengar pengajaran tentang Mesias itu dari para pengajar agama Samaria. Walau merupakan agama yang mencampur adukkan antara Taurat Musa dengan keyakinan berbagai suku bangsa yang tidak mengenal Tuhan, mereka tetap meyakini bahwa Mesias yang dijanjikan itu akan datang. Para pengajar agama Samaria telah mengerjakan tugasnya dengan baik dengan mengajarkan apa yang disampaikan Musa. Pengajaran para pengajar Samaria didengar dan diingat oleh perempuan Samaria ini dan diyakininya. Sehingga ketika Yesus Kristus bertemu dengan perempuan Samaria ini dan melakukan dialog, perempuan Samaria ini membicarakan tentang Mesias yang dijanjikan itu dan Yesus langsung mengatakan, "Akulah dia." Terjadi pertemuan antara apa yang ditunggu dan diharapkan dan wujud nyata pengharapan itu. Yesus Kristus menggambarkan kepada murid-muridnya situasi yang ditunjukkan oleh perempuan Samaria ini sebagai ladang yang telah menguning, siap dipanen. Begitu banyak orang yang lelah hidup di dalam cengkeraman kuasa dosa dan ingin dilepaskan. Begitu banyak orang yang lelah hidup di dalam kegelapan dunia dan ingin dibawa kepada terang dunia. Begitu banyak orang yang rindu dilepaskan dari beban berat kuasa dosa yang menekan jiwa. Jiwa-jiwa yang berada di bawah penghukuman dan yang telah mulai berbalik ke arah yang benar, jika tidak ditolong sekarang juga, maka langkah awal mereka yang penuh harapan akan berujung kepada kehampaan dan mereka akan menjadi mangsa para penipu. Karena itu Yesus Kristus mengatakan, "Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan." Yesus Kristus mengutus murid-muridnya untuk mengabarkan bahwa Sang Pembebas yang dinantikan umat manusia telah datang ke dunia. Yesus datang ke dunia dengan misi untuk memanggil orang berdosa. Orang-orang yang telah terputus hubungannya dengan Allah dipanggilnya untuk dipulihkan hubungannya dengan Allah. Yesus Kristus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan kepada banyak orang bahwa Mesias yang dijanjikan Tuhan itu telah datang. Dengan memberitahukan kepada banyak orang bahwa Mesias yang dijanjikan itu telah datang, orang yang menantikan kedatangan Sang Mesias bisa menyambutnya. Dengan memberitahukan kepada banyak orang bahwa Sang Pembebas yang dijanjikan itu telah datang,
orang yang menantikan kelepasan dari kuasa dosa yang mencengkeram jiwa bisa menyongsongnya dengan bersemangat. Dengan memberitahukan kepada banyak orang bahwa sang terang dunia yang dijanjikan itu telah datang, orang yang berharap keluar dari kegelapan dunia bisa menyongsongnya dengan penuh semangat. Orang percaya harus bekerja bagi Allah untuk memberitakan kedatangan Sang Mesias. Sebagaimana ditunjukkan perempuan Samaria yang rusak moralnya itu, kesediaan orang untuk mendengarkan firman Tuhan merupakan tanda bahwa orang yang bersangkutan memiliki kebutuhan untuk mendapatkan air kehidupan. Kesediaan orang untuk mendengarkan terang kebenaran merupakan tanda bahwa orang yang bersangkutan memiliki kebutuhan untuk dikeluarkan dari kegelapan dunia. Kesediaan orang untuk mendengarkan firman Tuhan merupakan tanda bahwa orang yang bersangkutan memiliki kebutuhan untuk dilepaskan dari kuasa dosa. Kesempatan bagi orang percaya untuk memberitakan kedatangan Sang Mesias. Dorongan besar bagi orang percaya untuk lebih giat dan bersemangat dalam memberitakan kabar kedatangan Sang Juru Selamat dunia. Masa penuaian adalah suatu kesempatan yang pendek dan terbatas, yang tidak akan berlangsung selamanya, dan pekerjaan menuai adalah pekerjaan yang harus dilakukan saat ini atau tidak sama sekali.